Semangat pagi para Bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan perwakilan perusahaan, kantor pemerintahan, ada juga dari KAP, BPK, institusi pendidikan, para dosen, dan juga sampai kepada para mahasiswa dari seluruh Indonesia. Selamat datang pada acara webinar Consolidation Using System seri keempat dengan tema Automated Intercompany Transaction. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hanya berkat dan rahmat-Nya kita dapat hadir pada acara webinar ini. Saya Putra akan memandu webinar Consolidation Using System seri keempat pada pagi ini. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Sazanka Henik Solusi. Sebelum webinar ini berlangsung, mohon perhatiannya untuk ground rules yang akan kita sepakati bersama selama acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, mohon kepada para peserta yang saya hormati untuk menonaktifkan mic pada saat penyampaian materi, agar narasumber dapat membawakan materi dengan optimal. Lalu yang kedua, jika terdapat kendala jaringan dan pada saat sesi tiba-tiba keluar sendiri atau jaringan putus, itu di luar kendali kami, dan silahkan untuk dapat mengklik kembali link Zoom jika jaringan sudah lebih stabil, yang sudah di-share via email kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian. Jika nanti ada pertanyaan pada saat penyampaian materi, bisa disampaikan melalui chat. Dan nanti pada saat ada sesi Q&A atau tanya jawab, akan dijawab langsung oleh narasumber kami. So, sekali lagi, pada saat penyampaian materi, mohon untuk menonaktifkan mic. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, atau ke materi, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan. Semoga pelaksanaan webinar pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan pastinya semoga juga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Baik. Share. Oke. Pada hari ini, tema yang akan kita bawakan pada webinar Consolidation Using System seri keempat ini adalah Automated Intercompany Transaction. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, izinkan saya untuk menyampaikan sesi introduction ini, introduction atas Diva dan juga introduction atas Sazanka Henik. Sebelum kita masuk ke materi, kita breakdown dulu. Kenapa sih harus otomatisasi dan how intercompany transaction works? Jadi ini pertanyaan awalnya. Dari tema yang diangkat pada webinar pagi ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi acuan kita dan dapat kita temukan jawabannya pada webinar kali ini. Why automation? Ada apa memang dengan manual? Kenapa harus otomatis? Lalu, how intercompany transaction works? Bagaimana treatment dalam setiap transaksi di intercompany dieksekusi dalam proses konsolidasi? Berikut agenda acara webinar pada pagi ini. Yang pertama ada perkenalan narasumber.
Yang kedua, perkenalan PT Sazanka Henik Solusi sebagai penyelenggara dari webinar ini dan juga Diva System. Selanjutnya, penyampaian materi intercompany transaction oleh narasumber dan juga langsung dijelaskan mengenai pengaplikasiannya menggunakan Diva System. Selanjutnya kita akan ada sesi Q&A sekali lagi untuk rekan-rekan, bapak-bapak, dan ibu-ibu sekalian. Jika nanti pada saat sesi materi ada pertanyaan, bisa langsung dicantumkan di chat dan nanti akan dijawab oleh narasumber kami di sesi Q&A ini. Dan kita akhiri dengan closing. Ya, berikut narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Hananto Pandu, SE, Eskom, CA, CPA. Beliau Product Specialist of Diva System for Consolidation. Dan ini pengalaman kerjanya. Yang pertama, 4 years experience in enterprise performance management for consolidation and budgeting. Selain itu, beliau pun expert in consolidation accounting, management accounting, dan mempunyai sertifikasi CPA yang ada di Indonesia. Dan latar belakang pendidikan beliau, studied at Bina Nusantara University for Accounting and Information Systems, so it's a double degree. Dan juga di Kwik Kiangi Business School for Accounting. Baik, kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengenalan Sazanka Henik sebagai penyelenggara dan juga Diva System yang akan kita bahas pada materi nanti. PT Sazanka Henik Solusi berdiri sejak April tahun 2016 dan sekarang beralamat di Centennial Building, lantai 35 di Jalan Gatot Subroto di Jakarta Selatan. Dan misi Sazanka Henik Solusi adalah menyediakan sistem informasi yang simple, terintegrasi, dan sesuai dengan intuisi para end user. Dan bagaimana melakukan data collection dan transformasi informasi menjadi aset yang mempunyai value. Nah, berikut layanan solusi yang disediakan oleh PT Sazanka Henik. Ada Motion Board dan Dr. Sam, itu Business Intelligence, Data Monitoring, Reporting, Analytics, dan Visualization. UiPath, itu menyediakan solusi untuk Robotic Process Automation. Dan satu lagi, Diva System, yang merupakan kerjasama antara Sazanka Henik Solusi dengan Diva Corp yang berlokasi di Tokyo, Jepang. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan Diva System. Diva System adalah solusi otomatisasi konsolidasi laporan keuangan perusahaan nomor 1 di Jepang. Dan berikut ada 3 solusi utama yang terdapat pada Diva System. Yang pertama adalah otomatisasi dalam consolidation process. Lalu yang kedua, customizable to suit your needs, jadi dapat di-custom sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah centralized data management. Diva System telah dipercaya oleh para pemimpin pasar yang ada di Jepang. Kalau kita lihat nih pada bagan, dari top 50 sampai top 200, hampir 50%-nya mempercayakan solusi konsolidasi kepada Diva System. Dan sampai saat ini sudah terdapat 1.200 customer all over the world yang sudah mempercayakan solusi laporan keuangan, solusi konsolidasi laporan keuangan kepada Diva System. Diva System juga sudah dipercaya oleh berbagai skala bisnis, dari yang masih berkembang sampai kepada yang sudah sangat besar. Bisa kita lihat pengelompokannya, customer kita berdasarkan jumlah subsidiary, ada yang subsidiary-nya atau anak perusahaannya 10 or less, sampai kepada 100 anak perusahaan dan lebih. Seperti itu. Jadi, Diva System itu sangat compatible dalam berbagai skala bisnis. Nah, dari 1.200 klien, berikut sebagian dari klien kami yang telah mempercayakan konsolidasi laporan keuangan kepada Diva System.
Dan kalau boleh saya sharing, ada yang menarik nih dari testimoninya. Testimoni dari perusahaan Toyota dan Bridgestone. Jadi testimoni yang pertama dari Toyota itu disampaikan melalui surat resmi oleh Shigeki Tomoyama. Beliau berkata bahwa Diva System dapat dengan cepat mengumpulkan informasi yang diperlukan dan mengurangi waktu pemrosesan hingga 50%. Jadi kalau yang kita tahu Toyota ini bisa lebih dari 500 anak perusahaan itu bisa dikurangi waktu pemrosesannya hingga 50%. Lalu Diva System juga memberikan pengalaman penggunaan yang luar biasa dengan menyediakan infrastruktur IT yang akan berjalan dalam waktu yang lama. Beliau juga mengatakan bahwa Diva dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dengan kualitas anggaran yang terbaik. Lalu testimoni kedua dari Bridgestone disampaikan oleh Head of Finance, Bapak Tsuyoshi Yoshimi. Beliau menyampaikan bahwa kontribusi Diva untuk sistem konsolidasi yang baru ini di Bridgestone pada saat itu sangat luar biasa. Dan keahlian dari tim Diva ini sangat baik dalam pengetahuan produk, pengetahuan konsolidasi, dan juga penerapan sistemnya. Dan beliau menyampaikan bahwa Diva itu sangat dihargai di perusahaan Bridgestone. Nah, itu sebagian testimoni ya, yang dapat saya sharingkan. Selain itu, reputasi Diva pun juga sudah terbukti melalui riset yang dilakukan oleh perusahaan riset, salah satu perusahaan riset yang terpercaya di Jepang, yaitu Fuji Chimera Research Institute. Dan dari hasil riset tersebut, menyatakan bahwa Diva memegang peringkat 1 dalam penguasaan pasar software konsolidasi finansial di Jepang. So, sekarang Diva System hadir di sini, di webinar ini, di Indonesia, untuk memberikan solusi dan pengalaman terbaik dalam konsolidasi laporan keuangan. Berikut value yang ada pada Diva System. Yang pertama, user friendly. Kita lihat dari testimoni Toyota dan Bridgestone itu mendapatkan pengalaman terbaik dalam penggunaan sistem. So, it means user friendly. Jadi sangat sangat mudah untuk digunakan. Jadi tidak rumit dan tidak ribet dalam penggunaannya. Lalu yang kedua, sesuai dengan standar keuangan yang ada, standar IFRS, standar GAAP, dan juga karena ini di Indonesia sudah disesuaikan dengan PSAK. Lalu Diva System ini juga mensupport MS Excel di bagian input dan juga reportingnya. Jadi inputnya bisa menggunakan MS Excel dan bagian outputnya atau reportingnya bisa dihasilkan MS Excel juga. 95% otomatis dalam proses konsolidasi sampai dengan reporting. Jadi setelah input, proses konsolidasi sampai dengan reporting itu 95% otomatis by system. Dan oleh karena itu 93% lebih cepat jika dibandingkan aplikasi sejenis atau mungkin lebih kalau misalnya dibandingkan dengan manual gitu. Kita juga menyediakan gratis 300 plus template laporan. Laporan itu laporan apa sih? Laporan ini laporan konsolidasi yang biasa dipakai dan juga proof report dari hasil proses konsolidasi. Dan value terakhir, bagaimana dengan implementasinya? Implementasi sudah ada standar, jadi tidak ada perlu tambahan coding atau custom yang jelimet atau development lebih lanjut, sehingga proses implementasinya pun akan lebih cepat. Nah, seperti yang kita bahas di awal, kenapa sih ada apa sih dengan manual? Kenapa harus otomatisasi? Nah, ini kita kita jabarkan bagaimana pembandingan antara manual dan juga menggunakan sistem. Dalam hal ini adalah Diva System versi ke-10. Nah, kita lihat ya, ini proses manual. Ini ada bagian subsidiary, parent, accountant dengan garis komando atau garis informasi yang sangat jelimet, sangat banyak, kirim email kemana-mana. Jadi email frekuensinya sangat tinggi, file version juga bisa saja berbeda-beda antara subsidiary, parent, dan juga accountant, dalam hal ini KJA atau kantor jasa accountant.
dan proses yang terjadi di accountant juga banyak itu dilakukan oleh manusia. Jadi meningkatkan resiko human error, bagaimana kita datang ngeceknya, habis itu bagaimana harus lembur-lembur, habis itu bagaimana waktu untuk time analysis itu bisa berpengaruh dari panjangnya waktu untuk pengumpulan data sampai dengan pembuatan jurnal-jurnal, dan bagaimana accountant head itu harus mereview satu persatu. Dan kalau misalkan ada revisi, nah itu harus kirim email lagi, kirim balik email lagi. Nah, itu sangat banyak sangat banyak alurnya. Frekuensi emailnya jadi makin bertambah lagi, apalagi kalau misalkan ada revisi. Dan dari ilustrasi tersebut bisa kita lihat hasilnya adalah cara kerja yang tidak sistematis dan berantakan, time consuming, dan juga resiko kesalahan yang lebih tinggi. Ya, kita lihat ya. Biar ambiar gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika menggunakan sistem. Dalam hal ini adalah by Diva System. Kita lihat bagannya lebih rapi. Habis itu semua komunikasi terpusat ke sistem. Dari subsidiary ke sistem, dari parent ke sistem, dari accountant ke sistem. Dan di sistem juga bukan tempat untuk ngumpulin data aja atau ngerapiin data, enggak. Jadi di sistem itu sudah diproses proses konsolidasi ini dari comparing, create consolidated report based, habis itu eliminasi, worksheet, reporting, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam proses konsolidasi. Sehingga time efficiency akan tercapai jika menggunakan sistem nomor 1 di Jepang, dan that will happen when you use Diva System on consolidation process. Cara kerja sistematis, time efficiency, dan yang paling penting akurasi juga bisa lebih tinggi. So, kesimpulannya, dengan menggunakan sistem, dalam hal ini Diva System, itu bisa meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua, cakupan dari Diva System juga komprehensif. Maksudnya komprehensif di sini adalah semua fitur di Diva System itu dapat menghandle semua proses konsolidasi yang diperlukan. Lalu selanjutnya manajemen tugas dan fungsi drill down juga terdapat. Jadi buat di sini bapak-bapak, ibu-ibu dari pemeriksa, ada peserta dari BPK atau dari ada auditor, ini fungsi drill down sangat amat powerful ya untuk melakukan pemeriksaan atau audit. Setelah itu juga mengakomodir multiple currency consolidation. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang mempunyai anak usaha di luar negeri itu bisa disupport atau diakomodir dengan cepat oleh Diva System ini. Sesuai standar akuntansi yang berlaku, sudah disampaikan pada value di awal. Dan juga yang terakhir, akuntansi manajemen dan konsolidasi pada sistem yang terpusat. Maksudnya apa? Jadi ada proses konsolidasi, ada proses budgeting juga. Nah, itu bisa disupport atau bisa diakomodir di Diva System ini. So, kalau misalkan kita balik lagi ke slide awal, why automation? Kita sudah menemukan jawabannya bersama-sama melalui penjabaran yang kita simak barusan. Dan dari kebingungan akan terlihat senyuman gitu ya. Dan setelah sesi ini, kita akan sebelum masuk ke sesi materi, mohon kesediaan waktunya untuk kita melakukan polling. Di sini akan ada polling. Yang akan share, polling cepat saja. Ya, bisa dilihat, sudah ada polling di depan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Nomor 1, ini quick consolidation polling aja ya. Apakah Anda sering menemukan masalah pada saat konsolidasi? Yes or no? Kalau ada, yes. Kalau tidak ada, ya no. Ini terlepas Anda menggunakan manual atau sudah by system ya, apakah sering menemukan masalah pada saat konsolidasi. Lalu yang kedua, berapa banyak anak perusahaan yang ada di perusahaan Anda? Atau mungkin teman-teman mahasiswa di sini
berapa banyak anak perusahaan yang ada di soal-soal ujian kalian yang pernah kalian handle gitu. Atau buat rekan-rekan atau Bapak Ibu dari BPK atau auditor, berapa banyak anak perusahaan yang pernah Bapak Ibu periksa di dalam satu perusahaan? Yang paling banyak aja Pak Bu ya. Lalu selanjutnya, apakah perusahaan Anda sudah menggunakan sistem konsolidasi? Nah, mungkin kalau untuk rekan-rekan Bapak Ibu dari BPK atau auditor, apakah pada saat pemeriksaan perusahaan yang diperiksa itu sudah menggunakan sistem konsolidasi atau masih manual atau ya sudah dengan sistem gitu? Lalu yang keempat, berapa lama rata-rata pengerjaan konsolidasinya? Apakah 1 hari, 2 hari, 4 hari, 1 minggu, atau bahkan sampai 2 minggu gitu dalam proses konsolidasinya. Dan yang kelima terakhir, kendala apa aja sih yang dihadapi pada saat konsolidasi? Nah, ini ada pilihannya, detailnya ya, tidak. Yang pertama tidak ada. Kalau misalkan centang tidak ada berarti di bawahnya tidak perlu dicentang gitu, karena kan tidak ada kendala toh. Nah, kalau misalkan mau milih lebih dari satu, silakan. Apakah pada saat pengumpulan data, apakah pada saat mapping COA, kan pada saat anak perusahaan ke induk kan ada COA-COA yang mesti diperiksa gitu ya, diverifikasi, divalidasi. Habis itu apakah pada saat eliminasi ini ada eliminasi ekuitas atau eliminasi intercompany yang akan kita simak nanti ya materinya, atau pada saat cash flow consolidation. Nah, nyusun cash flow pas laporan keuangan aja udah lumayan ya, apalagi pada saat konsolidasi. Apakah kendala itu yang Bapak Ibu atau rekan-rekan temui? Lalu apakah pada saat notes to financial statement, dan apakah pada saat perubahan presentasi ownership atau hierarkinya kompleks? Induk anak, anak induk, punya cucu, habis itu punya cucu lagi. Nah, itu apakah ditemukan juga hierarki yang kompleks tersebut? Baik. Ini saya lihat cepat saja nih. Oh. Oke. Sudah 94 yang menjawab. Kita tunggu 100 lebih ya. 97, 98. Oke, sudah 100. Saya akhiri poll ya. Terima kasih buat yang sudah ikut dalam polling. Nah, ini saya share result-nya. Coba kita lihat bersama-sama. Dari 107 polling itu menyatakan bahwa iya, sering menemukan masalah pada saat konsolidasi. Lalu berapa banyak anak perusahaan yang pernah dihandle atau yang ada di perusahaan Anda? Dari 107 pertanyaan itu paling banyak kurang dari 5 anak perusahaan. Oh, siap. Tapi ada juga yang lebih dari 40 anak perusahaan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Semoga sudah menggunakan sistem. Kalau belum, saya nggak kebayang aja gitu ya. Lalu nomor 3, apakah sudah menggunakan sistem? Yes. Ya, agak berimbang ya di sini. Yang yes 51%, yang no 49%. Mudah-mudahan yang 40 anak perusahaan masuk ke yes nih. Kalau masih no, Diva System siap mensupport pastinya. Lalu berapa lama rata-rata pengerjaan? Ada yang 1 hari. Wah, ini sepertinya udah by system ini ya. Cuman ada yang 1 minggu sampai 2 minggu. Kita lihat ya. Mungkin kendalanya ada nih di bawah. Oke, paling banyak ada yang tidak ada ya. Bagus kalau yang tidak ada. Cuman kalau yang ada ini ada pada saat pengumpulan data. Oh, jelimet berarti ya. Mungkin tadi pada saat load email yang terlalu banyak, habis itu pada saat validasi data, habis itu kalau ada revisi dan lain-lain lah, itu bisa kebayang pada saat proses pengumpulan data. Dan yang kedua pada saat cash flow. Oke. Baik, sekian hasil polling dan juga paparan mengenai pengenalan Diva System dan PT Sasan Kahinik. Untuk selanjutnya materi mengenai automated intercompany transaction akan
disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Hananto Pandu, SESCOM CA-CPA. Kepada Bapak Pandu, saya persilahkan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mengikuti acara kami untuk di webinar ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materinya. Jadi sebenarnya untuk webinar ini udah 3 kali ya sebelum ini ya. Jadi kita udah ngebahas untuk business combination, terus equity method sama consolidation method yang secara sederhana. Jadi mungkin selanjutnya nih kita akan menjelaskan mengenai intercompany transaction untuk inventory. Cuman saya refresh dulu sedikit ya untuk ininya, untuk pembukaannya. Jadi kita mulai. Jadi oh ya sebelumnya kalau ada pertanyaan bisa langsung di di chat aja nanti di akhir acara nanti saya akan coba jawab itu. Oke, jadi PSAK yang sekarang ini sudah berbasis IFRS ya. Kalau yang PSAK yang sebelumnya ini masih menggunakan US GAAP. Kenapa sih PSAK ini menggunakan IFRS ini kan? Karena agar standar seluruh dunia karena sudah menggunakan IFRS, jadi laporan keuangan bisa kita perbandingkan gitu. Meskipun berbeda negara gitu ya. Adopsinya sendiri ada 2 macam, ada menggunakan langsung cut off atau gradual di sini. Untuk Indonesia sendiri dia mengadopsinya menggunakan fase yang gradual, yang berlaku efektif nih 1 Januari 2012. Perbedaan antara US GAAP dengan IFRS ini, untuk US GAAP biasanya dia rule base ya, jadi 1 tambah 1 itu 2. Kalau IFRS ini principle basis, jadi dia hanya memberikan guideline, nanti selanjutnya nanti ada professional judgment dari accountant-nya seperti apa. Ini contohnya untuk konsolidasi sendiri. Misalnya untuk yang US GAAP dia harus rule base, dia di atas 50% dia konsolidasi, cuman kalau menggunakan IFRS dia namanya ada istilahnya controlling interest sama non controlling interest. Jadi kalau misalnya induknya memiliki controlling interest, dia akan dikonsolidasi meskipun tidak melihat dari ownership-nya. Mungkin seperti itu. Terus selanjutnya dari laporan keuangan sendiri di sini untuk versi IFRS namanya mungkin agak berubah. Contohnya kayak income statement menjadi income statement dan other comprehensive income. Untuk yang balance sheet jadi statement of financial position. Ada akun baru namanya OCI. Di sini kalau kita lihat OCI itu posisinya di bawah net income ya, di bawah net income. Jadi kalau kita jabarkan ini ada contohnya kayak intangible asset revaluation di sini. Terus ada translasi mata uang. Terus defined benefit plan dan actuarial di sini. Terus ada cost method untuk investment ya. Jadi kita dibagi 2, yang available for sale sama yang marketable securities gitu. Untuk yang available for sale ini akan menggunakan OCI. Terus ada gain loss from cash flow hedging juga termasuk. Nanti ya di sini. Selanjutnya kalau kita lihat dari posisi dari balance sheet-nya di sini OCI ini masih di bawah dari return earning. Oke. Selanjutnya ini saya jelasin mengenai
perbedaan cost sama equity method di sini. Untuk contohnya ini ada company di sini ada 3 yang pemiliknya. Yang pertama company D, karena dia standarnya ini kalau menggunakan yang apa namanya teorinya ini kalau misalnya di bawah 20% dia akan menggunakan cost method, sedangkan antara 50 sampai 20%, 20 sampai 50% dia akan menggunakan equity, dan di atas 50% dia akan dikonsolidasi. Untuk konsolidasinya sendiri ini kita bisa memilih menggunakan cost method dan equity method, cuman kelebihannya equity method mungkin nilai apa namanya net income-nya akan selalu sama dengan net income konsolidasi gitu ya. Dan apa namanya nilai investment-nya akan selalu mewakili equity-nya di anak perusahaan. Mungkin itu kelebihannya. Terus ya ini ada PSK-nya ya yang mengacu ya. Contohnya kayak untuk yang konsolidasi dia menggunakan PSK 65. Untuk apa namanya afiliasi ini menggunakan PSK 15 untuk equity method-nya. Dan untuk yang investment financial instrument yang bisa dikategorikan available for sale atau trading, ini bisa menggunakan 50, 55, 60. Untuk apa namanya ini ada contohnya ya, contoh soalnya ya. Jadi misalnya kita akan lihat perbedaan antara cost method dan equity method di sini. Contohnya kayak misalnya dia membeli saham 2.000 saham, nilainya 40.000 di sini. Pada saat jurnal yang pertama ini sama cost method dan equity method. Cuma mungkin namanya aja ya. Kalau ini kan apa namanya tadi available for sale atau apa namanya marketable securities, ini investment. Di equity method dia biasanya apa namanya investment in associate atau affiliate sini. Angkanya karena kan dari 10.000 dia membeli 2.000 jadi 20% ya. Jadi bisa antara cost method atau equity method di sini. Terus pada saat pembayaran dividen untuk yang cost methodnya dia akan mencatat dividen revenue. Jadi akan masuk ke P&L di sini sebagai dividen revenue, sedangkan untuk yang equity method dia akan mengurangi investasinya sebesar 2.000. Mungkin bedanya itu. Jadi kalau equity method itu adalah segala sesuatu yang akan merubah nilai equity-nya si anak itu akan dicatat di induk. Ya, jadi nilai investment-nya akan selalu berubah-ubah ya, ikutin apa namanya nilai equity di induknya. Nah di akhir tahun mungkin ada sini ada net profit dari anaknya sebesar 100. Kalau untuk cost method dia tidak ada jurnal, jadi nilai investment-nya akan selalu sama. Kecuali kalau menggunakan fair value tadi, fair value menggunakan OCI sama PL. Dan untuk yang equity method di sini, dia akan mencatat keuntungannya ya, keuntungan dari si anak ini sebesar persentase ownership dikali dengan apa namanya nilai profitnya dikali sama tanggal joinnya. Ini kalau misalnya dia di tengah-tengah tahun gitu kan, jadi dia ngambil yang dari tanggal joinnya sampai akhir tahun berapa nilainya. Oke. Ini untuk business combination sendiri. Ini saya kasih contoh aja satu. Misalnya untuk ada pembelian saham secara business combination ya. Ini ada company induk dan ini ada company anak di sini kan. Jadi misalnya kita membeli 100% saham anak seharga 1.100 di sini. Jadi yang perlu kita lihat pertama kali adalah berapa sih nilai fair value apa implied value-nya sendiri dari perusahaan tersebut, itu dengan cara kita membagi nilai cost-nya, cost purchase-nya dibagi dengan 100% gitu. Ini dapat 100%, kebetulan ini nilai investment-nya sama dengan book value-nya di sini. Jadi nggak ada kelebihan, nggak ada fair value juga, jadi 0. Mungkin kalau ada perbedaan nilai antara nilai book value dengan nilai cost, dia akan muncul goodwill gitu ya. Ini kebetulan goodwill-nya 0 di sini. Jadi pada saat dia dicatat akan mencatat
investment pada anak pada cash di sini, dan eliminasinya juga mudah ya. Ini hanya investment pada anak, terus apa namanya dielim untuk nilai equity-nya, yaitu adalah common stock dan return earning. Jadi ini untuk dari ini apa materi-materi yang webinar yang lama ini, mungkin nanti saya akan share ininya apa namanya Excel-nya. Ini ada apa namanya ada persamaan antara investment sama dengan book value, atau misalnya ini lebih di atas dari book value investment cost-nya yang akan menghasilkan goodwill di sini. Kalau di bawah good value di sini yang ada nanti ada keuntungan bargain of purchase. Terus di bawahnya ini ada apa namanya kalau 50% yang dibeli 50% yang akan memunculkan NCI di sini. Ini ada ini apa variasi-variasinya ya. Jadi bisa dilihat sendiri. Oke. Ini untuk ini nanti setelah nanti dari jurnal yang tadi nanti kita akan masuk ke transaksi-transaksi yang terjadi antara tanggal acquisition sampai ke closing period pertama dan closing period yang kedua di sini. Ini penjelasannya. Jadi ini ada yang menggunakan apa namanya equity method, yang ada lagi nanti yang menggunakan cost method. Dan ini juga sudah sampai ke ya. Ini sampai ada ke pembuatan cash flow-nya, cash flow secara direct dan indirect di sini. Dua macam. Mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Ini ada lagi nih untuk yang cost method-nya. Dan selanjutnya mungkin saya akan masuk ke materi yang intercompany profit elimination. Jadi untuk intercompany profit elimination, kenapa sih ini harus kita elim? Ya karena apa namanya kalau kita nggak elim nanti nilai investmentnya sama nilai apa namanya nilai inventory sama salesnya nanti akan overstated ya. Jadi apa namanya yang harus direalisasi itu adalah apa namanya jual beli inventory yang keluar dari grup perusahaan gitu. Intinya seperti itu. Untuk materi yang dibahas ini ada 3 macam di sini, sebenarnya 2 sih, antara downstream sama upstream. Jadi kalau downstream itu dia transaksi dari parent ke subsidiary, yang kedua adalah upstream adalah transaksi jual beli ya, inventory itu dari subsidiary, dari anak ke induk. Jadi dari induk ke anak sama dari anak ke induk. Untuk yang lateral, untuk subsidiary ke subsidiary, anak perusahaan ke anak perusahaan itu biasanya akan mengikuti metode yang upstream. Jadi akan disamakan dengan upstream untuk yang lateral. Contohnya ini yang pertama, contoh ini paling mudah yang untuk yang downstream dulu ya, untuk yang parent ke anak. Misalnya ini parent memiliki 50% saham anak di sini, dan parent punya 50.000 inventory pada 1 Januari, dan dia menjual inventory-nya yang 40.000 ini, 40.000 dari 50.000 ya, dijual sebesar 48. Ini ada jurnal di sini, jurnal di parent dia akan menjurnal inventory negatif 40 dengan COGS, dan cash sebesar 48, akan apa namanya mencatatkan sales juga 48 di sini, sedangkan subsidiary dia akan apa namanya membayar ini ya, membayar cash sebesar 48 dan menerima inventory 48. Oke. Untuk kejadian seperti ini belum ada transaksi yang lain ya. Jadi pada akhir periode nanti kita harus eliminasi dia sales-nya di sini 48, kita akan eliminasi dengan COGS-nya 48. Nah, kita harus melihat nanti ending inventory-nya nilainya berapa angkanya. Di sini ending inventory-nya untuk yang intercompany masih ada 48. Jadi 48 ini kita harus balikan dulu ke nilai inventory yang awal sebelum intercompany transaction, yaitu sebesar 40. Gimana caranya? Jadi kita akan eliminasi di sini dari apa namanya
48 ini inventorinya kita kurangin 48 dan kita tambah COGS di sini kan. Selanjutnya ini ada eliminasi equity yang standar. Nilainya mungkin di sini saya bisa dikasih tahu di sini nilai common stock yang 48 di sini dan investment and subsidy 24 dan NCI-nya 24. Jadi 50% ya. Tadi kan dibilang. Nanti kita masukin ke sini. Ini tinggal ditambahin aja nanti semuanya. Nanti hasilnya nanti adalah nilai inventorinya yang harusnya tadi totalnya di sini 58 akan balik ke posisi awal itu adalah 50 gitu. Ya, dan ini di bagian ini sel dan COGS-nya akan hilang semua habis ya. Ya, kalau secara konsolidasi ya nanti lihatnya seperti ini. Selanjutnya ya saya lupa. Ini masih ini menggunakan cost method yang ini. Masih menggunakan cost method. Ini yang untuk yang equity method kenapa nggak ada? Karena equity method ini kan hanya jika ada perubahan di equity di subsidiary ya. Jadi belum ada di sini, belum ada perubahan apa-apa di subsidiary untuk equity-nya. Terus yang kedua nih ada tambahan di sini. Jadi tambahannya adalah tanggal 10 Januari dia menjual setengah dari inventory tersebut. Nilainya 34. Jadi di subsidiary dia menjurnal lagi nih. Setengah dari 48 sebesar 24. Dijual sebesar 34 di sini kan. Nah, terus karena dia masih dalam ini soalnya masih dalam satu periode akuntansi, jadi kita masih jurnalnya masih sama di sini sales lawan COGS sebesar 48 untuk menghapus nilai sales intercompany-nya. Terus untuk yang unrealized-nya kita harus eliminasinya angkanya hanya setengahnya ya. Karena setengahnya lagi udah dijual keluar kan, udah dianggap selesai, jadi udah di-realize. Yang unrealized ini yang kita harus hitung. Nilainya adalah tadi 48 dikurang dengan 24 ya. Jadi sisanya 24. Nah, 24 ini akan dibalikan ke nilai yang awal. Itu adalah 20 ya. Jadi kita akan eliminasi sebesar 4.000 di sini. Oke. Nah, selanjutnya kan ada keuntungan kan di sini kan. Inventory COGS dikurang inventory sales sebesar 10.000 kan. Berarti di mana return earning di net income-nya dia ada keuntungan 10.000. Karena dia ada keuntungan berarti setengahnya merupakan porsi keuntungan dari si non controlling interest. Jadi ini kita jurnal di sini, NCI kita jurnal, NCI net income lawan NCI return earning sebesar 5.000, yaitu adalah 10.000 dikali 50%. Jadi nanti akan seperti ini. Inventorinya dia akan normal lagi 30 kan. Terus COGS-nya dia juga akan normal 20 dan sales-nya 34. Dari 34 ini dikurang 20 kan 14. 14 ini adalah secara konsol semua ya, dan dikurangin lagi 5.000 untuk porsinya sih saham minoritas 5.000. Jadi total income-nya 9.000 ya. Seperti itu. Ini cost method ya. Nah, kalau untuk yang equity method, kalau equity kan tadi kan ada segala yang perubahan di equity akan terreflect di parent-nya. Jadi ada tambahan jurnal di parent di sini. Parent akan menjurnal income dari subsidiary-nya. Jadi selain dia NCI ngejurnal, parent juga ngejurnal juga kalau menggunakan equity method di sini. Itu adalah 10.000 dikali 50%. Oke. Dan selanjutnya dia akan menghapus unrealized di sini juga. Unrealized yang ini dihapus juga nih. Ada efeknya juga ke investmentnya. Nilainya adalah 100%. Kenapa 100%? Karena kalau transaksi itu dari induk ke anak, berarti keuntungannya itu 100% milik induk gitu kan.
keuntungan dari transaksi unrealized tersebut. Jadi pada saat dia di elim, ya berarti nilai yang di unrealized untuk yang di elim di mana equity method juga 100% juga. Jadi nilainya di sini adalah 4.000 ya, disamain. Yang satu dia meningkatkan investment di sini sebesar 5.000, yang satu mengurangi investment sebesar 4.000. Jadi efeknya adalah 1.000 ya, peningkatan investmentnya 1.000 di sini sama peningkatan income-nya 1.000. Untuk dikonsolidasi dia akan di jurnal balik nilai 1.000-nya ini. Jadi income-nya akan jadi muncul di sini debit dan investment-nya akan berkurang 1.000. Oke. Di sini kita masukin angkanya, nilainya 25 untuk investment-nya. Dapat dari mana? Dari nilai investment awal di sini ditambahkan dengan nilai investment dari jurnal equity method di sini jadi 25 ya. 25 ditambah 5.000 dikurang 4.000. 24 ditambah 5.000 dikurang 4.000 ya, 25. Dan untuk yang eliminasi juga akan ditambahkan ya. Tadinya kan 24, jadi tambah 1.000 jadi 25, di sini habis ya. Untuk yang income from subsidiary juga ditambahkan. Di sini di parent akan nilainya 1.000 di sini. Dari 5.000 dikurang 4.000 dan muncul 1.000 di parent, dan dieliminasi di consolidation 1.000 juga. Jadi habis ya. Kalau kita lihat bedanya equity sama cost method, mungkin kita lihat di sini. Kalau untuk nilai konsolidasi selalu sama ya, 9.000 nih. Untuk nilai net income-nya sama-sama 9.000. Cuman kalau untuk kalau cost method yang di parent dia akan 8.000 karena dia nggak ngikutin equity-nya si anak. Sedangkan kalau di induk dia akan sama ya, 9.000. Jadi konsol sama si parent akan sama nilainya. Terus yang ketiga, ini tahun depan. Jadi tahun depan ini subsidiary jadinya menjual setengah dari sisa inventory tersebut sebesar 15.000. Di sini nilainya tadi nilai awalnya 48 kan tadi, dikurangin COGS ya 24, jadi sisanya 24. Itu dijual lagi setengah kan 12. Jadi sisanya 12.000 di sini ya sisanya. Di sini jurnalnya untuk subsidiary dia 12.000 dijual sebesar 15. Jadi 12.000 di negatif inventory, salesnya 15. Untuk tahun depan, ini kan metodenya namanya tahun depan ya, berarti udah tutup buku dan buka buku baru nih. Dan tutup buku lagi ceritanya. Jadi ini ada yang harus kita carry over. Yang kita carry over adalah kalau di cost method dia adalah return earning-nya. Return earning di sini nilainya 5.000 di tahun lalu kan, 5.000. Ini kita carry over ke sini, kita kurangkan ke return earning ya. Nilai return earning kita minuskan di sini. Kenapa nggak ke income? Ya karena kan income NCI income kan udah NCI income untuk periode sekarang gitu kan. Jadi karena nggak ada ya dia akan mengurangi return earning aja langsung. Terus yang kedua adalah unrealized profit. Jadi yang di jurnal yang di elim di sini yang dihapus, ini akan di jurnal balik lagi sebagai beginning balance di tahun berikutnya. Nah nilainya untuk yang COGS kita masih bisa muncul ya, COGS masih bisa muncul ke sini. Cuma untuk inventory kan udah normal nih nilainya kan akan normalize sendiri. Jadi kita akan membuangnya ke return earning di sini sebesar 4.000. Nah selanjutnya kita akan menjurnal unrealized profit di periode yang sekarang. Nilainya berapa? Unrealized profit di periode sekarang nilainya adalah sisanya 12.000 dikurang 10.000 karena dibalikin ke nilai 10.000-nya kan. Di sini jadi kita eliminasi di sini 2.000. COGS muncul 2.000 di sini. Oke, dan terus selanjutnya kita lihat porsi keuntungan NCI-nya ya. Di sini porsi keuntungan NCI adalah
Kita lihat 3.000 net income-nya, jadi 3.000 dikali 50%, jadi 1.500. Jadi ini tinggal dimasukin aja angkanya semua. Ya untuk parent kelihatan nggak ada apa namanya, nggak ada keuntungan sama sekali ya. Tapi nanti kelihatannya pada saat konsol. Pada saat konsol nilainya malah lebih tinggi karena ada tambahan dari si parent-nya angkanya. Sini, kalau ditambahin semua untuk yang investment dia akan habis. Terus common stock dia ngikutin parent sini 74. Muncul NCI equity di sini, NCI return-nya tadi 1.500 tambah 5.000 ya. 1.500 ini tambah 5.000 yang di atas yang apa namanya carry over-nya tahun lalu. Ini muncul NCI di sini dan ini adalah efek dari unrealized sama realized yang realized tahun lalu dan unrealized yang sekarang. Jadi kalau kita lihat nanti nilainya apa namanya COGS-nya akan 10.000 ya di sini. Ngikutin sama yang nilai inventory-nya. Dan nilai inventory juga 20.000 dari 10.000 yang awal tambah 10.000 yang punya subsidiary yang sisa. Jadi udah normal di sini. Terus selanjutnya equity method-nya. Untuk equity method di sini kita lihat karena dia di jurnal balik. Jadi kita ini jurnal balik di sini ada jurnal balik yang 4.000 sini kan. Unrealized profit. Equity method juga dia jurnal balik juga sama. Jadi dia yang tadi dia mengurangi investment 4.000 sekarang jadi nambah investment 4.000 di sini. Lawannya adalah income dan terus apa namanya? Kita mencatat income dari subsidiary di sini ada keuntungan subsidiary sebesar 3.000 dikali dengan 50% kepemilikannya totalnya 1.500 di sini kan. Dan kita akan menghapus unrealized yang periode yang sekarang 2.000 di sini kan. Jadi di total semua nanti hasilnya adalah 3.500 ya untuk ini. Misalnya contohnya ini investment. Ini dikurang dengan ini kan, ditambah dengan ditambah dengan dikurang ini ditambah ya. Ini 4.000 tambah 3.500 dikurang 3.500 ya. Jadi investment ini income sama pasti angkanya ya. 3.500 ini nanti akan ditambahkan ke investment in subsidiary. Jadi apa namanya? Investment in subsidiary nanti angkanya adalah nilai awal. Kalau untuk yang berikutnya ini equity dia akan mengacu pada investment subsidiary yang di atas ya, yang menggunakan equity juga. Di sini kan 25.000 kan 25.000 nanti ditambah 3.500 jadi 28.500 nanti angkanya. Itu. Dan terus ada tambahan lagi nih, kalau yang metode cost kan dia hanya NCI yang di carry over. Kalau untuk yang equity method dia nilai perubahan investment juga di carry over juga. Tahun lalu perubahan investmentnya ada nilainya 1.000 kan. Di sini 1.000. Lawan income nanti kita akan jurnal di periode berikutnya adalah investment lawan return earning. Nilainya adalah 1.000 di sini dan terus kita akan eliminasi income yang tadi ya, yang dari efek dari si parent ini sebesar 3.500. Jadi nanti begini angkanya. Investment 285 nanti dilawan kredit 285. 285 ini dapat dari 24 ditambah dengan 1.000 tambah 3.500 ya. Untuk nilai ini akan masih sama untuk common stock sama equity-nya. Terus jurnal-jurnal yang ditambahin di sini ada income from subsidiary di ELIM 3.500. Jadi nilainya akan 0 untuk income from subsidiary-nya. Kalau untuk jurnal lainnya dia akan sama persis sama yang cost. Jadi yang ditambahkan cuman ini aja ya untuk yang equity-nya. Jadi 3 di parent sama 2 di induk. Oke, untuk yang downstream udah selesai. Jadi kalau saya rekap jurnalnya sebenarnya tambahannya ada 3 jurnal di sini. Pertama jurnal untuk penghapusan sales secara intercompany. Terus yang kedua adalah
jurnal eliminasi untuk penghapusan unrealized profit di sini dari ending inventory, sama yang ketiga adalah jurnal balik untuk yang unrealized profitnya. Ini jurnal untuk yang downstream. Sekarang untuk yang upstream. Kalau upstream berarti dia dari transaksinya dari si anak menjual ke induk. Karena anak menjual ke induk berarti dia ada efek dari minority interest ya. Ada efek dari minority interest di sini. Beda dengan dari induk ke anak. Karena keuntungan yang dari anak ke induk itu sebagian punya minoritas. Kalau misalnya dia nggak 100%. Untuk upstream contohnya misalnya dia sama lagi ya. Angkanya samain. Jadi kita nanti bisa lihat. Parent memiliki 50% saham subsidiary di sini. Subsidiary yang punya 50%. Subsidiary yang punya inventory sebesar 50 di sini 1 Januari. Dan pada 1 Januari subsidiary dia menjual inventory nilainya 40 sebesar 48 ke si parent. Jadi di subsidiary dia akan mencatat inventory di sini negatif sebesar 40 sama sales sebesar 48. Untuk parentnya sendiri mencatat inventory 48 di sini ya, dikurangin dengan cash. Untuk eliminasi masih sama di sini, eliminasi dan unrealized profit ini sama. Jadi kita akan elim di sini 48 lawan COGS 48. Untuk yang unrealized juga sama, nilainya tadi 48 kan, dikurang 40 dibalikin ke awal ke 40 lagi. Jadi inventory-nya negatif 8.000. Lawannya COGS di sini. Nah, untuk NCI return earning karena dia yang dilihat adalah keuntungan si anak, kita nggak bisa ngelihat langsung dari sini, kita nggak bisa lihat langsung dari si net income yang ini. Jadi net income ini harus dikurangi dulu dengan efeknya, efek dari unrealized profit ini. Karena dia unrealized-nya sebesar 8.000, jadi habis ya, net income 8.000 dikurang unrealized 8.000, 0 dikali 50%, jadi nggak ada jurnal NCI sama sekali di sini kan. Nanti pada saat di elim nanti kelihatan nanti akan habis juga nih. Konsol dia nggak ada net income-nya. Net income si NCI juga nggak punya, return-nya juga nggak ada. Ini seperti itu. Selanjutnya ini kita akan lihat yang cost method. Kalau cost method sini sama juga sih, cuman ini main-mainan angka aja sini. Income from subsidiary di sini kan 8.000 tadi kan, 50% ownership kan 4.000 di sini. Jadi dia mencatat 4.000 sebagai investment, income-nya juga 4.000 di sini, tapi dia ada unrealized profit juga sebesar 8.000 tadi kan. Nah, untuk yang equity method ini sama dengan yang NCI-nya. Jadi yang dihitung hanya porsinya sih, porsinya aja, porsi kepemilikannya aja di sini 50%. Jadi beda sama yang downstream. Kalau downstream ini 100% ya nilainya. Kalau misalnya unrealized-nya 4.000 di sini kan, unrealized ini 2.000 di sini, nanti di downstream dia kan 100% 2.000 juga, gitu kan. Cuma kalau untuk yang di upstream dia misalnya dia 8.000 unrealized profit-nya, dia harus dikaliin dulu dengan ownership-nya, jadi sebesar 4.000. Di atas 4.000 di bawah negatif 4.000 jadi 0 kan, nggak ada efeknya di sini. Jadi literally sama ya, sebenarnya sama persis jurnalnya, jadi nggak ada eliminasi untuk yang equity method. Untuk yang jurnal yang pertama. Nah sekarang yang kedua nih, kalau kedua dia menjual, jadi ada yang realize setengah di sini, menjual setengah dari si inventory tersebut sebesar 34. Jadi di sini parent akan mencatat COGS sama inventory-nya, COGS sebesar 24 dari 48 dibagi 2 dan dikali dijual sebesar 34 di sini. Jadi ada keuntungan sekitar 10.000 di parent. Nah, si anak di sini akan mencatat 48 di sini, sales-nya 48, COGS-nya 48. Terus inventory-nya di sini dia setengahnya dari yang total tadi kan 8.000 jadi 4.000 di sini.
itu yang harus dibalikin. Dan terus NCI juga sama. NCI nanti nilainya adalah nilai total yang 8.000 yang awal dikurangin dengan unrealized-nya berapa. Jadi sisanya adalah 8.000 dikurang 4.000 sama dengan 4.000 ya, dikali dengan 50% kepemilikan si NCI, jadi 2.000 di sini. Jadi dari 4.000 keuntungan yang di-realize sama si sama si anak, ini 2.000 punya si NCI. Gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi ini inventory-nya 24 tambah 10 dikurang 4.000 akan normal lagi jadi 30.000 di sini. Dan COGS-nya juga 24 dan 40 di sini dielim jadi 20. Jadi hanya COGS yang untuk yang ininya aja, nilai inventory-nya aja. Itu ya. Terus selanjutnya untuk yang equity method. Untuk equity method ini nanti kita kali lagi nih nilai inventory income-nya, keuntungan dari anak. Keuntungan total anak di sini 8.000 sorry. 8.000 dikali dengan 50% jadi 2.000 di sini. Terus ada unrealized profit di sini sebesar 4.000 dikali 50%. Jadi 2.000. Jadi ini yang diakuin sama anak sama induk 2.000, keuntungannya diakuin sama NCI 2.000 di sini kan. Jadi selisihnya adalah 2.000 ya. 4.000 dikurang 2.000 kan 2.000. Nah, 2.000 itu masuk ke investment in subsidiary. Jadi investmentnya tadi awalnya dia 25 jadi 27. Karena ada peningkatan 2.000. Dan terus income statement juga income from subsidiary juga nambah 2.000. Ada keuntungan 2.000 dari anak di parent di sini. Dan nanti nilai kita elim di sini, eliminasi buat income-nya, income from subsidiary 2.000 lawan investment 2.000 di sini. Jadi 27 di sini ada 2.000 dia akan habis. Mungkin seperti itu. Kalau kita lihat sini net income-nya selalu sama ya. Kalau equity method dia selalu sama dengan si konsol. Net income-nya 12. Kalau di sini dia beda ya. 10, 12 gitu. Itu yang bedain. Kalau ke atas kita lihat lagi dia sama ya. Ini nggak ada juga ini nggak ada. Gitu kan. Ke atas lagi kita lihat lagi. Kalau pengen cek ini 3.500. Ini 3.500 juga. Kalau yang bawahnya sampai sini, ini nggak ada jurnalnya income-nya. Jadi nilai kalau untuk yang di di equity method selalu sama untuk income antara induk dengan konsol. Terus yang terakhir sekarang untuk upstream. Jadi tadi setelah di tahun sebelumnya ini ada sisa di sini, sisa sebesar 24. Ini setengah dari 24 tersebut dia akan dijual sebesar 15. Jadi nilainya adalah saldo awal 48 tahun lalu kan, pertama kali beli 48, dijual 24, jadi sisanya 24, dijual lagi 12. Jadi sisanya 12 lagi sini sisa ya. Sisanya 12. Di sini COGS-nya ikutin nilai yang jual 12 yang di sini. Sales-nya 15, jadi ada keuntungan 3.000. Terus kita carry over return earning di sini yang sebelumnya ngikutin yang cost method biasa. Return earning 2.000 dengan return earning NCI yang di atas ini. Kita carry over ke bawah. Terus untuk yang unrealized profit kita jurnal balik. Khususnya upstream ini kita pecah dua, jadi NCI return earning sama return earning yang biasa untuk punya si parent-nya. Di sini nanti lawannya COGS sama. Nah, kalau yang downstream tadi kan langsung COGS lawan return earning. Cuma kalau upstream dia dibagi dua begini. Terus kalau untuk selanjutnya ini ada penghapusan unrealized profit juga 12.000 dikurang 1.000.
10.000, jadi 2.000 nilainya untuk menghapus unrealized profit. Dan untuk mencatat NCI. Untuk NCI kita ngelihatnya dari nilai yang, karena dia nggak ada keuntungannya di sini tahun ini kan, kita ngelihatnya langsung dari nilai QGS ya. QGS negatif kan berarti dia apa itu? Keuntungan ya. Expense negatif sama expense positif kan, 2.000 kan. Nah dari 2.000 ini dikali 50%. Jadi 1.000 di sini. Nanti jadi keuntungan si NCI tahun ini adalah yang di realize 1.000 gitu. Mungkin seperti itu. Nanti kita lanjut ke ininya. Equity methodnya. Untuk equity methodnya sendiri nanti ini jurnal balik unrealized profit periode sebelumnya sama dengan yang downstream di sini. Terus kita akan mencatat unrealized profit kepemilikannya si induk, keuntungannya induk yang dari anak di sini. Karena ada 50% mungkin sama ya. Dia 1.000, ini juga minoritasnya 1.000, induknya juga 1.000 juga karena sama-sama 50% kan. 2.000 kali unrealized profitnya kali 50%-nya jadi 1.000. Nah, terus kita lihat di sini yang di jurnal balik di sini 2.000, yang di elim di sini 1.000, jadi total eliminasi income from subsidiary jadi 1.000 di sini. Nilai investmentnya tadi ditambahin aja, nilai investment yang awal itu adalah akhir yang periode ini, akhir periode 27 ditambahkan dengan 2.000, 29 dikurang 1.000 di sini kan. Nah, terus untuk yang ini eliminasinya adalah nilai yang ke samping ya. Nilai yang ini 25 ditambahkan dengan 2.000. Ditambahkan dengan 2.000, tambahkan dengan 1.000. Ini sama-sama 28 ini habis. Terus untuk yang income-nya juga habis juga di sini. Ya. Jadi itu untuk yang upstream. Untuk yang yang lateral ini akan mengikuti yang teorinya yang upstream. Jadi kayak misalnya dari anak A ke anak B, nanti kita akan melihat nanti berapa sih kepemilikannya gitu loh. Kepemilikannya si induk ke anak. Nanti akan dikalikan NCI ya, porsinya seperti itu. Untuk yang equity method juga akan sama modelnya begitu. Mungkin kalau pengertian yang lateral seperti itu. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja. Ini udah selesai untuk yang teorinya. Mungkin selanjutnya saya akan masuk ke mengenai aplikasi Diva System. Iya. Oh iya, Bapak. Baik, terima kasih Pak Hananto Pandu. Ini sudah disampaikan mengenai materi teorinya gitu ya, dari awal sampai akhir mengenai intercompany transaction. Nah, saya ingin mengingatkan sekali lagi, jika ada pertanyaan, itu silahkan disampaikan melalui chat. Lalu untuk presensi, nanti di akhir sesi akan saya sampaikan link Google Form, dan juga ada feedback juga di situ, kita minta feedbacknya. Dan data-data itu untuk memproses e-sertifikat dan pengiriman e-sertifikat dan juga materi webinarnya. Untuk webinar kali ini sudah direkord dan nanti akan diupload via YouTube, yang linknya juga akan kami sampaikan melalui email yang akan dikirimkan kami beserta dengan materi dan e-sertifikat. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyimak bagaimana aplikasinya di Diva System. Nah, tadi kan udah dibahas ya teorinya. Nah, ini kita lihat bagaimana pengaplikasian di sistem. Kepada Pak Hananto Pandu, silahkan dilanjutkan. Ya, sebentar. Ya, jadi masuk suaranya. Ya, terima kasih. Ini saya akan melanjutkan mengenai Diva Systemnya sendiri. Jadi ini Diva Systemnya adalah aplikasi untuk konsolidasi secara otomatis di sini. Kita bisa lihat dibagi jadi 3 step. Step pertama ini data collection dan data checking, terus ada proses konsolidasi secara otomatis, dan step 3 adalah mengeluarkan report-report dan data analysis.
Untuk data collection-nya sendiri, jadi pertama kali kita lakukan adalah penyamaan COA dulu kan sebenarnya. Terus selanjutnya ini nanti akan kita import data trial balance dari masing-masing anak perusahaan. Itu bisa menggunakan aplikasi Diva System sendiri yang berbasiskan web, atau kita bisa menggunakan Excel secara online Excel. Namanya menggunakan modul EIGS di sini. Ada modul namanya EIGS di sini untuk mendownload data dari masing-masing subsidiary ke si parent. Nah, setelah data yang sudah masuk semua, nanti akan masuk ke step kedua untuk yang consolidation secara otomatis di sini untuk menghasilkan jurnal-jurnal eliminasi dan lain-lain. Dan di step 3 dia akan memunculkan report-report yang udah jadi, 3 semacam report yang udah jadi yang berhubungan dengan consolidation, kita bisa pilih. Terus ada tampilan multi dimension di sini untuk analisa, misalnya mungkin kayak melihat kertas kerjanya seperti apa dan lain-lainnya. Dan formula X ini untuk pembuatan laporan secara custom, mungkin seperti itu. Ini step yang lebih detailnya lagi, ini dari subsidiary. Ini kita bisa menggunakan dari third party accounting system, contohnya kayak misalnya subsidiary menggunakan aplikasi accounting misalnya kan. Nanti kita akan tarik datanya di sini, atau misalnya third party-nya udah subsidiary udah menggunakan ERP misalnya SAP gitu kan, jadi ditarik data dari SAP mungkin berupa trial balance ini dan data-data yang berhubungan dengan intercompany. Selanjutnya nanti akan bisa automatic linkage atau kita manual upload menggunakan Excel. Setelah itu nanti akan ada kode conversion dari trial balance-nya anak ke trial balance-nya induk untuk yang mapping sini, mapping untuk kode conversion dan layout conversion gitu. Ya, awalnya seperti itu. Selanjutnya nanti akan di-upload ke si database-nya si Diva System. Untuk workflow-nya sendiri di software kita ini nanti, pertama ini administrator di parent dia akan buka periode konsolidasinya di sini. Dan selanjutnya nanti subsidiary ini bisa menginput data untuk data dari masing-masing subsidiary, trial balance dan lain-lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya dia ada pengecekan data validation, misalnya kayak mungkin debit kreditnya atau mungkin ada harus ada parameter tertentu, misalnya nilai salesnya nggak boleh lebih kecil dari berapa misalnya, atau lebih kecil daripada nilai expense misalnya seperti itu harus dipastikan dulu, nanti itu akan dijaga sama sistem. Setelah itu udah passing, udah lewat, baru nanti kita bisa submit. Nah, setelah disubmit ada yang namanya penjagaan kedua, mungkin ini manajer di subsidiary-nya ya. Dia akan bisa melihat data yang udah di-submit, udah betul apa belum, dicek lagi. Nanti ada authorization dari si manajer di subsidiary. Selanjutnya nanti di parent dia bisa melihat nanti input status dari masing-masing subsidiary, dan dia bisa interaktif, dia bisa misalnya ada angka yang salah atau apa yang salah, kita bisa masukin notes di bagian mana di trial balance-nya misalnya yang harus dicek lagi gitu kan. Setelah itu jika memang sudah oke semua, secara input status sudah oke, terus approval udah di-approve semua, validasi udah jalan semua, mungkin kita bisa, si parent bisa melakukan locking untuk datanya, nanti akan bisa lanjutkan ke proses konsolidasi gitu. Jadi ini prosesnya ada 3 step. Untuk proses konsolidasinya sendiri, ini kita ada 4 step di sini. Jadi pertama kita akan melakukan combine and translate. Jadi pertama tuh mata uang perusahaannya akan disamakan dulu. Jadi Diva ini bisa menggunakan multiple currency untuk yang pelaporannya. Jadi misalnya induknya Singapura, dia menggunakan dolar. Anaknya di Singapura dia menggunakan dolar, dan induk di Indonesia misalnya menggunakan rupiah. Jadi kita bisa masukkan rate-nya, rate translate di situ, closing rate equity pada saat acquisition berapa gitu kan. Jadi dia bisa calculate untuk translasi mata uangnya sendiri. Selanjutnya dia akan untuk offset eliminasi untuk
investment, dan apa namanya, mungkin ini business combination ya, yang saya jelasin tadi sebelumnya. Dia akan menjurnal otomatis, ini untuk business combination-nya. Dan untuk intercompany juga dia akan otomatis di jurnalnya. Gitu. Selanjutnya baru dia akan mengenerate otomatis juga untuk cash flow statement. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini yang data yang perlu di input di sini kan, contohnya misalnya kayak apa, debit kredit untuk trial balance ini, separate financial statement, terus internal transaction data untuk yang di step 1 ya, data input, dan apa mutasi di increase decrease by account di sini. Untuk yang di parent dia harus menginput perubahan kepemilikan. Jadi misalnya pembelian perusahaannya di awal besar berapa, menggunakan kosnya berapa, terus jumlah sahamnya berapa, itu kita input di situ. Nanti hasilnya akan di-calculate buat pembentukan jurnal-jurnal yang equity yang secara otomatis ya. Contohnya di sini untuk misalnya automatic prosesnya ini untuk currency translation, ini untuk elimination investment kan, yang equity, terus proration net income di sini ada juga ya, internal transaction, cash flow consolidation dan lain-lain. Ada banyak ini hampir. Tadi itu sudah dijelasin oleh Mas Putra bahwa Viva System itu 95% untuk proses konsolidasinya udah otomatis ya. Kita tinggal masukin datanya aja, nanti untuk jurnal sama sampai ke laporan keuangannya Viva yang kerjain. Terus selanjutnya dia di step 3 dia ada confirmation untuk calculation proses. Jadi proses-prosesnya nanti akan dicek lagi sama user gitu loh. Ini jurnalis hitungannya udah betul belum gitu kan? Mungkin ada kesalahan pada saat input atau apa gitu kan. Dan selanjutnya nanti setelah itu baru akan menghasilkan laporan consolidation secara lengkap ya. Contohnya ini ada apa? Kertas kerja, worksheet, consolidation, cash flow statement dan lain-lain. Ini untuk overview Viva System. Jadi ini data-data yang apa namanya proses-proses yang bisa dikerjakan sama Viva System. Dari mulai ini ada translation, terus ada apa simple aggregation dan elimination di sini untuk equity dan lain-lain. Terus ada inventory yang tadi kita bahas, inventory unrealized elimination. Terus ada apa namanya fixed asset untuk yang apa mungkin kalau apa di webinar berikutnya nanti ada penjelasan lagi untuk apa jual beli fixed asset, mungkin apa gedung dan lahan land misalnya gitu kan yang harus dieliminasi juga. Cuma kalau menggunakan Viva ini otomatis juga di sini. Dan investment capital elimination di sini dan lain-lainnya. Dan ini akan apa munculkan nanti adalah kertas kerja. Jadi kertas kerja nanti akan menghasilkan report-report ini semua. Dari kita juga misalnya ada yang modelnya laporan keuangan segmented financial statement gitu kan, yang berbagai macam produk. Ini kita nanti bisa input laporan keuangannya misalnya based on produk misalnya seperti itu atau based on region, itu juga kita bisa provide untuk yang consolidation-nya. Oke, selanjutnya ini ya proses pertama tadi kita translate dari mata uangnya. Contohnya dari Singapura dolar ke IDR di sini. Kita translate. Nanti dia akan mengenerate jurnal apa namanya? Gain loss yang tadi OCI itu. OCI untuk apa namanya? Untuk selisih translasinya berapa gitu kan. Ini untuk otomatis di sini. Selanjutnya nanti eliminasi untuk equity. Jadi nanti sistemnya akan menghitung berapa sih nilai NCI-nya, berapa sih nilai goodwill-nya, misalnya kalau ada seperti itu ya. Berapa nilai goodwill-nya, berapa nilai NCI-nya. Terus pada saat akhir period, sistemnya akan mengenerate jurnal untuk proration. Jadi yang tadi proration tuh untuk yang nilai dikali berapa persen, untuk nilai net income itu nggak perlu di jurnal lagi. Sistemnya akan jurnal otomatis seperti itu. Terus carry over juga pasti akan otomatis dari periode sebelumnya gitu kan. Dan untuk yang OCI tadi nih misalnya ada OCI nanti akan OCI-nya akan dikalikan juga nilainya gitu sesuai dengan yang ada. Ini untuk yang intercompany ada banyak digitnya. Jadi ini misalnya ada apa namanya multiple hierarchy misalnya nih. Jadi induk ke anak, anak ke cucu misalnya gini kan ada bertingkat-tingkat gitu kan. Nah ini
device system ini bisa handle mungkin berbeda grup ya, misalnya jadi ini dalam satu grup ini antara si PE sama GMA misalnya, ini satu grup intercompany-nya, terus ini intercompany yang berbeda grup misalnya kan, terus antara cucu dengan kakek misalnya kan, atau dengan induk dengan anak misalnya, bermacam-macam ini kita bisa cover juga. Nah ini semua otomatis ya, kita tinggal masukin aja apa namanya intercompany-nya kemana arahnya gitu kan, nanti dia akan bisa mengenerate jurnalnya otomatis ya. Untuk perhitungannya mungkin kalau tadi pusing buat mikirin apa hitung-hitungannya, mungkin lebih mudah kalau pakai sistem. Jadi ini check up pattern master untuk intercompany transaction. Jadi kalau misalnya untuk intercompany transaction biasanya kan ada yang namanya selisih. Selisih itu biasanya karena selisih waktu ya, waktu. Jadi antara apa namanya pertama kali barang keluar terus barang belum diterima gitu kan, di company sebelah sana dia barang belum terima, di sini udah nyatet gitu kan, nanti akan selisih. Nah selisihnya ini nanti device system bisa ngejurnal secara otomatis untuk apa namanya untuk ngebalancing selisihnya sendiri, selisihnya ini. Jadi kita bisa setting selisihnya akan dibuang kemana misalnya seperti itu, atau selisihnya akan dibuang mengikuti jurnal yang ada di parent misalnya seperti itu. Jadi ini contohnya kayak selisihnya 430 dengan 438, nah ini 150 dengan 161 ini kan AR-nya juga selisih, AR sama AP selisih 11 di sini. Apa COGS-nya selisih ini 30 dengan 38 misalnya. Ini kita bisa jurnal secara otomatis. Jadi nanti akan ada internal transaction check up report di sini, nanti ada automatic balancing nilainya. Jadi 150 ditambahin 11 ini jadi 161 di sini. Dan untuk automatic balance adjustment untuk yang di satunya lagi dia akan ditambahin 8, ini akan jadi sama, nanti akan jadi 0 ya, eliminasinya akan jadi 0. Dan tentunya nanti ini akan dikumpulkan semua. Entah nanti usernya akan mau secara manual nge-trace satu-satu, atau memang kalau misalnya tidak material ya mungkin dilanjutkan aja, karena nanti periode berikutnya juga dia akan normal sendiri gitu kan. Karena ini kan mungkin error kena waktu ya. Terus ini contoh yang untuk first tier. Jadi ini tadi ini yang apa namanya beda tier ya, misalnya contohnya kayak ada selisih nih antara transaksi di transaksi ini sama ini, misalnya selisih kan gampang ya mungkin ya. Mungkin pengeceknya mungkin lebih gampang. Cuma kalau transaksi antara cucu ke kakek misalnya itu kan agak bingung ya nanti apa namanya eliminasinya ya. Nanti dia modelnya akan seperti ini. Jadi dia akan diangkat dulu datanya ke parent ke sini, dari cucu ke parent, dari parent ke si grandparent-nya ke atas. Jadi nanti eliminasinya antara si PANR ini dengan si PM gitu. Meskipun dia data intercompany ada di PMA, mungkin seperti itu ya. Jadi apa namanya akurat gitu loh, lebih akurat. Terus selanjutnya ini untuk yang tadi nih yang profit. Untuk profit Diva sendiri ini udah ada feature-nya untuk yang downstream dan upstream dan lateral misalnya gitu ya. Jadi nanti apa namanya inventory itu akan dipecah per produk ya. Ini produknya mana, nanti kita bisa setting untuk berapa marginnya gitu kan, margin per produknya. Misal tadi ini dari parent dia jual ke anak misalnya 1000 jadi 1200, tadi kan yang dielim kan 200 gitu kan. Jadi dari sini akan dielim di sekarang di awal, dan juga apa namanya nilai salesnya juga dielim, dan di periode berikutnya nanti Diva juga otomatis akan menjurnal balik unrealized-nya. Ini seperti itu ya. Terus ya. Nah ini juga untuk yang upstream. Untuk upstream tadi misalnya dari anak ke induk gitu kan. Nanti dia akan menjurnal selain yang tadi di jurnal posisi NCI, efek NCI-nya juga ya untuk yang upstream gitu. Sama Diva System juga dia akan otomatis ngejurnal itu juga. Jadi udah lengkap ini feature-nya untuk sistemnya. Terus selanjutnya untuk cash flow consolidation nanti, jadi flow-nya seperti ini untuk pembuatan cash flow consolidation-nya. Jadi Diva System dia akan melihat
individual company punya laporan keuangan di sini, balance sheet dan P&L-nya berapa angkanya di sini, dan dia akan create laporan cash flow secara terpisah untuk masing-masing si subsidiary-nya. Setelah itu baru nanti akan ditambahkan dengan jurnal-jurnal konsolidasi, baik itu jurnal yang eliminasi dan atau misalnya ada adjustment dan lain-lain ya, adjustment and elimination di sini ya, ditambahkan baru dia akan menghasilkan cash flow secara consolidation ya. Jadi seperti itu untuk consolidation cash flow-nya. Terus ini product overview. Jadi untuk yang output report, ya ini contohnya aja saya kasih lihat. Ini contoh untuk worksheet outline untuk penggunaan yang di mana tampilan Excel. Jadi kita bisa buang ke Excel tampilannya. Dan ini kita bisa drill down. Jadi ini bukan coding. Jadi pada saat kita klik worksheet-nya dia akan keluarin memang udah hyperlink begini. Jadi pada saat kita klik hyperlink-nya dia akan masuk ke ledger konsolidasi. Dari ledger konsolidasi diklik lagi nanti dia akan ke detail ke jurnal konsolidasinya gitu. Ini worksheet untuk consolidation-nya. Terus ini untuk kalau misalnya pengen adjustment dalam worksheet kita bisa lakuin. Kita tinggal klik aja di sini adjust gitu kan. Ini kita masukin angkanya berapa, lawannya siapa. Kalau misalnya ada counterparty counterparty lawan eliminasinya siapa, nanti kita bisa masukin ini untuk yang manual adjustment. Jika memang diperlukan manual adjustment, kita bisa masukkan di sini. Terus selanjutnya ini untuk Diva Data Viewer. Ini tampilan ini nanti semua kita bisa multidimensi. Jadi misalnya kita pengen kayak modelnya kayak pivot gitu, kita misalnya pengen drill down-nya based on account misalnya gitu kan, atau misalnya ditambahkan dimensi region, misalnya kita masukin region ke sini gitu kan, kita bisa breakdown-nya per region, misalnya sales-nya region A, region B, region C gitu kan, atau di drill down lagi misalnya dimasukin produk misalnya kan, jadi bisa di breakdown sales-nya per produk misalnya gitu, sales per produk, cost per produk gitu kan, kita bisa drill down. Dan Diva System juga bisa combine antara budgeting dengan consolidation. Jadi kita ada feature untuk budgetingnya juga. Jadi selain itu nanti kita bisa bikin report kayak variance analysis misalnya antara actual dengan yang forecasting dengan yang budget misalnya seperti itu ya. Itu kita juga bisa create. Oke, ini yang terakhir adalah Formula X. Formula X ini adalah untuk add-in untuk membuat report-report secara custom di Excel. Jadi datanya nanti akan dari Diva, ditarik dari Diva, di sini akan bisa kita manipulasi lagi gitu. Ini biasanya digunakan buat pembuatan laporan mungkin notes to financial statement. Jadi nanti datanya akan diambil dari Diva, nanti kita bikin template di sini, kita tinggal tarik aja nanti jadi gitu lah langsung notes to financial statement-nya. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Ya, sekian dari saya presentasinya untuk Diva System. Jadi Diva System ini aplikasinya sudah 95% otomatis untuk consolidation. Feature-feature juga sudah lengkap gitu kan. Jadi tinggal yang masih manual, yang masih butuh bantuan untuk sistem di sini, mungkin bisa menghubungi kita kalau misalnya memang tertarik sama aplikasinya. Seperti itu. Ya, saya balikan lagi ke Mas Putra. Ya, baik Mas Pandu. Ini mungkin share screen-nya. Terima kasih Bapak Hanato Pandu atas pemaparan materi mengenai automated intercompany transaction dan sampai dengan penjelasan ilustrasi pengaplikasiannya pada Diva System sebagai software konsolidasi laporan keuangan nomor 1 di Jepang. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A dan ini sudah ada beberapa pertanyaan nih. Saya tampilkan sebentar. Sudah keluar kah? Ya.
Oke, ini saya jawab ya. Untuk yang pertama nih dari Pak Surya ya. Dari Pak Surya. Apakah aplikasi akuntansi apa aja dapat disupport oleh Diva System? Hampir semua aplikasi bisa disupport oleh Diva System ya. Cuman yang paling sering kita pakai karena perusahaan besar, biasanya di grup itu adalah SAP. Mungkin ada juga yang pakai kayak Zahir gitu kan, untuk aplikasi yang mungkin kecil ke medium gitu kan. Itu juga bisa. Atau juga yang ada beberapa yang memang sudah punya SAP tapi karena perusahaannya masih pakai Excel gitu. Jadi untuk itu nanti disediakan yang Excel pada saat untuk downloadnya gitu. Jadi apa namanya sebenarnya jadi aplikasi apa aja juga bisa disupport sama Diva System untuk proses consolidation-nya. Kalau sudah dilakukan secara manual via Excel, apa yang masih disiapkan, yang paling penting dipersiapkan mungkin kertas kerja manual, kertas kerja konsolidasi manualnya. Nanti itu kita akan replicate ke aplikasi kita untuk kita melihat apa namanya metodenya seperti apa gitu kan, untuk terus apa namanya mappingnya seperti apa gitu, jurnal-jurnal apa aja sih yang dilakuin biasanya secara standar gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga misalnya nanti di periode berikutnya nanti ada perubahan ownership gitu kan yang nggak ada di historical yang lama. Nah itu kalau itu Diva System udah ada feature-nya, kita tinggal masukin aja mungkin nilai saham yang baru, terus berapa sih purchase price-nya gitu kan, nanti dia akan menjurnal sendiri untuk calculation apa namanya elimination-nya seperti apa. Yang seperti itu. Selanjutnya ada lagi? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah Diva System bisa otomatis agregasi? Iya bisa. Jadi Diva System itu sistem yang apa namanya step yang pertama tadi kita akan combine dulu. Combine itu sebenarnya agregasi jadinya. Agregasi itu jadi mungkin pertama ya agregasi dari apa? Kita bikin hierarki COA dulu kan. Hierarki COA dulu seperti apa? Mungkin nanti pada saat kita inputnya mungkin level yang paling bawah gitu kan. Level detail yang paling detail, di situ nanti Diva akan agregasi ke atas untuk jadi apa namanya laporan separate financial statement gitu kan. Terus dia akan create cash flow-nya juga. Setelah itu baru nanti akan digabungkan lagi, digabungkan lagi dengan yang lain-lain semua. Subsidi-subsidi yang lain baru muncul jurnal-jurnal tersebut gitu, eliminasi tersebut. Ya, boleh lanjut lagi. Ini udah kayak. Apakah penggunaan Diva System berbayar? Bagaimana ketentuannya? Untuk penggunaan Diva System ini kita ada dua metode ya. Yang pertama ini kita membeli secara apa namanya on premise. Yang kedua adalah kita menggunakan metode software as service. Jadi apa namanya metodenya mungkin cloud gitu, cloud service gitu, cloud service. Jadi apa namanya user bisa apa namanya menggunakan aplikasi cloud yang ada di apa namanya website apa namanya website yang kita buat untuk cloudnya, data di situ, atau user itu akan menyiapkan server untuk kita install Diva System. Dari situ nanti unit-unit yang subsidiary lain semua nanti akan apa namanya koneksinya ke dalam situ, ke dalam server yang ada di untuk perusahaan gitu. Jadi ada dua metode. Mungkin kalau perusahaannya yang masih mungkin di bawah 5 perusahaan gitu kan, 5 subsidiary gitu kan, yang apa namanya lebih penting untuk kecepatan gitu kan, untuk kecepatan dan apa efisiensi gitu kan, mungkin dia lebih memilih untuk yang SaaS, untuk yang cloud service. Tapi kalau untuk perusahaan yang besar mungkin dia lebih pengen security dan lain-lain, lebih memilihnya ke arah yang beli server gitu, beli server baru. Mungkin seperti itu ya. Nanti kalau misalnya apa namanya ada pertanyaan lagi nanti akan kita kasih lihat apa namanya nomor telepon, nomor WhatsApp nanti bisa dihubungi dan mungkin kita bisa demo untuk sistemnya. Dan kalau misalnya memang apa namanya benar-benar sangat tertarik gitu, kita juga bisa bikin mungkin kayak POC gitu. POC jadi kita akan demokan
menggunakan data dari si perusahaan tersebut, mungkin selama satu periode gitu kan, untuk konsolidasi nanti seperti apa sih, nanti mungkin bisa seperti itu gitu. Ya, lanjut. Untuk keperluan audit, bagaimana cara mengecek mengetahui jika setiap proses mulai dari input data sampai dengan report yang dihasilkan benar. Kalau khusus untuk report data, kita punya login, log information ya. Jadi nanti siapa yang input, terus ada yang berubah tuh, perubahannya yang mana gitu, versionnya ya itu ada di situ perubahannya. Untuk yang jurnal-jurnal yang manual juga semua ada lognya di situ, dan setiap proses calculation misalnya calculation untuk misalnya EPS misalnya, earning per share misalnya gitu kan, dapat angkanya berapa sih earning per share ini, dapatnya dari mana nih gitu. Itu kita punya report yang ngebuktiin kalau angkanya sebesar itu gitu. Jadi kalkulasi dari mana itu dijabarin. Misalnya untuk nemuin goodwill segini angkanya berapa, itu nanti ada penjabaran reportnya sendiri gitu. Jadi mungkin akan membantu untuk keperluan audit ya. Dan tadi ya untuk yang tambahan tadi misalnya melihat sampai ke detail dari kertas kerja konsolidasi sampai ke detail jurnalnya, itu tinggal kita mainnya drill down aja, kita klik nanti dia drill down sampai ke jurnal. Mungkin itu untuk tambahan peningkatan untuk yang keperluan audit ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa dilanjut lagi, bisa ditanya lagi lanjut selama masih ada waktu ya. Apakah DIVA bisa diimplementasikan di lingkungan pemerintah, misalkan BUMD, BUMN? Untuk BUMD dan BUMN udah pasti bisa ya, udah pasti bisa. Jadi memang karena kan dia masih metodenya masih swasta ya, itu namanya bukannya government financial statement itu kan, untuk BUMD dan BUMN, meskipun dia punya punya laporan yang harus di submit, mungkin seperti itu ya, bisa. Dan kita juga ada klien, untuk yang klien BUMN juga kita udah ada di Indonesia, udah ada klien BUMN untuk DIVA system. Jadi udah pernah kita implementasi juga untuk yang BUMN. Oke, selanjutnya ada lagi? Udah habis. Oke. Ya. Baik. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, silakan masih bisa disampaikan melalui chat. Dan kita masih ada sekitar 15 menit lagi, jadi mungkin ini sambil ini ya, saya barusan kirim di chat, itu ada form presensi dan feedback. Jadi buat yang tadi ada pertanyaan, kapan ada presensi, ada absensi gitu ya, itu sudah ada di kolom chat, itu silahkan diakses. Itu untuk pengiriman e-certificate dan juga materi-materi webinar pada hari ini. Silahkan. Oh, belum ada. Sebentar. Gimana? Belum ada nih. Iya. Terlalu semangat kecepatan. Ya, silakan. Baik, silakan diisi untuk presensi dan feedback-nya. Dan sekali lagi, agak bergaung di sini. Ya, dan sekali lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, wakil dari perusahaan, dari kantor pemerintahan, dan juga dari KAP, ada dari BPK, ada dari auditor,
sampai institusi pendidikan, ada para dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa. Untuk penyampaian materi pada hari ini sudah selesai. Saat ini kita masuk ke sesi presensi dan feedback. Mungkin bisa sambil diisi dulu, dan juga kalau misalkan sudah diisi silahkan di chat misalkan sudah diisi gitu. Jadi bisa tahu. Terus habis itu apa namanya akhirnya kita bahasa Inggris gitu ya, karena banyak banget gitu. Ya kan maksudnya sebenarnya memang banyak banget ya. Iya. Ini mati. Oke. Dia ada pertanyaan pakai suara. Gedeannya suaranya nggak apa-apa. Ya, buat Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan yang secara lisan, itu silahkan raise hand dulu aja, raise hand atau langsung di unmute, itu langsung ditanyakan, itu silahkan. Jadi bisa langsung dijawab. Kita masih ada waktu sekitar 5 menitan lagi, mungkin bisa ada 1 atau 2 pertanyaan yang bisa dijawab oleh narasumber kita. Link presensi belum bisa dibuka. Yang lain bisa. Coba mungkin dicoba lagi di refresh. Sudah bisa kok. Sudah bisa ya? Iya, iya. Ya. Terima kasih, Bu. Tolong send lagi. Oke. Silakan. Sekali lagi, ini presensi untuk memproses e-certificate dan juga pengirimannya, beserta pengiriman materi webinar. Dan webinar kali ini akan sudah direkord dan akan diupload di YouTube, dan linknya nanti akan kita sampaikan bersamaan dengan pengiriman e-certificate dan juga materi webinarnya. Untuk keep up dengan kami, informasi-informasi mengenai konsolidasi itu silahkan bisa mengunjungi sosial media yang ada di kami, ada LinkedIn kami di PT Sazanka Henik Solusi, dan juga ada akun kami Instagram di divasystem.idn, dan ada juga Twitter, dan juga bisa langsung menghubungi email dari yang mengirim link ke bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan mau bertanya lebih lanjut atau mengenal lebih lanjut Divasystem sebagai software konsolidasi laporan keuangan nomor 1 di Jepang. Jadi seperti tadi dibilang, bisa kita simulasikan lebih lanjut lewat meeting yang lebih eksklusif lagi, dan kita bisa dapatkan bagaimana kebutuhan-kebutuhannya untuk konsolidasi laporan keuangan. Baik, kita tunggu sebentar lagi. Oh, maaf agak telat, isi presensi isinya lagi main-main. Iya, semoga sepanjang pemaparan materi tadi sinyal stabil ya. Kalaupun memang tidak stabil, nanti mungkin bisa ditonton lagi untuk recordnya via YouTube yang akan dikirimkan melalui link. Mau ibadah dulu? Oh iya, silahkan. Baik. Sepertinya sudah selesai. Nanti buat yang belum mengisi link presensi, ini sambil saja, ini saya closing dulu. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasinya. Tadi pertanyaan-pertanyaan juga sangat amat luar biasa ya, tepat sasaran juga, dan bisa dijawab dengan baik oleh narasumber dari kita juga, Bapak Hananto Pandu. Nanti untuk lebih lanjutnya lagi, untuk lebih mengenal lagi Divasystem atau lebih mengenal lagi bagaimana konsolidasi laporan keuangan by system atau otomatisasi, Bapak Ibu bisa langsung membalas email yang mengirimkan link Zoom pada hari ini. Dan akhir kata, semoga kita semua sehat dan juga bisa kita ketemu di webinar-webinar yang akan kita selenggarakan di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.